Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 15 Desember 2024 dalam pekan ketiga Advent tahun C. Bacaan dibawakan oleh Maria Teresia Widyastuti dan Vincentius Johan. Mazmur dilantunkan oleh Josephine Joyce dan renungan ditulis oleh Christina Niko. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang. Bapa yang selalu menyayangi anak-anaknya dan selalu melindungi setiap langkah kaki yang kami lakukan hari demi hari. Terima kasih Bapa yang selalu memberikan segala sesuatu yang terbaik. Sungguh kami merasa bahagia dan tak henti-hentinya mengucap syukur atas kasih sayang-Mu. Bapa, pagi ini sebelum masuk lebih jauh untuk memahami firman-Mu, kami mohonkan Roh Kudus untuk memberkati dan memberikan kami penerangan atas apa yang hendak Kau sampaikan. Biarlah terang Roh Kudus-Mu bisa menyinari seluruh akal budi yang terbatas ini, agar bisa memahami pengajaran-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Zefanya bab 3 ayat 14 sampai dengan 18a. Bersorak-sorai-lah hai putri Sion, bergembiralah hai Israel, bersukacitalah dan beriang gembiralah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah membatalkan hukuman yang dijatuhkannya atasmu. Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu. Raja Israel, Tuhan sendiri, ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut lagi akan malapetaka. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lunglai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bersukaria karena dikau, hai para penduduk Yerusalem. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia akan bersorak gembira karena engkau, seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab Yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab Yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah nama-Nya.
masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab Yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion. Sebab Yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Berserulah dan bersorak-sorailah, sebab Yang Maha Kudus agung di tengah-tengahmu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 4 ayat 4 sampai dengan 7. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 3 ayat 10 sampai dengan 18. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu, datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak dari yang telah ditentukan." Dan prajurit-prajurit pun bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu."
Tetapi orang banyak itu sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah ada di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Apa yang harus kami perbuat? Renungan dibawakan oleh Maria Clara. Pada bacaan Injil hari ini, disebutkan ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan. Banyak orang bertanya apa yang harus mereka perbuat. Para pemungut cukai diberikan nasihat agar jangan menagih lebih banyak dari jumlah yang sudah ditentukan. Para prajurit diberi nasihat agar jangan merampas dan jangan memeras. Nasihat yang diberikan berbeda-beda, namun ada persamaan dari kondisi mereka, yaitu agar mereka mau membuka hati untuk bertobat. Mereka sadar bahwa mereka telah melakukan banyak dosa dalam pekerjaan sehari-hari dan mereka mau memperbaiki diri dengan membuka hati. Memasuki Minggu Advent ketiga, masa yang penuh sukacita, kita menantikan kedatangan Sang Juru Selamat bayi Yesus. Sudah sepatutnya kita juga bertanya pada diri kita masing-masing, apa yang harus kami perbuat, Tuhan? Jika Yohanes Pembaptis masih hidup, mungkin ia akan berkata, "Bertobatlah dan terimalah sakramen tobat." Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari persiapkan hati dan diri kita dengan menyadari apa hal-hal yang menjadi kelemahan dan kelalaian yang sering kita lakukan. Sebagai seorang ayah, seringkali kita marah-marah atau lalai dalam menjalankan peran sebagai imam keluarga. Misalnya dengan mengajak istri dan anak-anak untuk berdoa dan membaca kitab suci dengan rutin. Apakah kita bahkan tidak pernah melakukannya? Sebagai seorang ibu dan istri, apakah kita sering melalaikan peran kita sebagai tiang doa keluarga? Sudahkah kita berdoa bagi keselamatan jiwa suami dan anak-anak kita? Sebagai seorang pekerja, apakah kita sering terseret arus kompromitas untuk mengikuti suara mayoritas, padahal kita tahu itu tidak benar? Sebagai seorang teman, apakah kita sering diam ketika mendengar ada berita tidak benar tentang teman kita? Jika kita mengambil waktu dalam doa dan keheningan, berdoa minta bimbingan Roh Kudus, pasti kita akan dibimbing untuk menyadari hal-hal yang tidak layak kita lakukan sebagai anak Allah.
pasti kita bisa membuat banyak daftar kelalaian dan kelemahan diri kita. Sebentar lagi Natal akan tiba. Di masa Natal kita memperingati dan mengingat kebaikan Tuhan atas hidup kita. Tuhan Allah Bapa sudah memberikan hadiah Natal terbesar bagi umat manusia, yaitu memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Jika Allah Bapa sudah memberikan hadiah Natal terbesar dan terindah, maka sudah selayaknya kita membalas dengan memberikan hadiah Natal terbaik yang bisa kita berikan bagi Allah Bapa, yaitu sikap pertobatan kita, usaha untuk menjadi pribadi yang hidup kudus seperti Allah Bapa kita yang Maha Kudus. Marilah berdoa. Terima kasih Bapa atas firman yang Kau berikan bagi kami. Sungguh kami sadar bahwa kami masih jauh dari kehidupan kudus yang Kau harapkan. Kami mohon ampun Bapa, saat ini kami kembali bersimpuh, berlutut menyesali dosa dan kelalaian kami. Kami mohon agar kiranya Bapa berkenan memberikan rahmat pertobatan sejati, agar kami bisa mempersiapkan diri dalam menyambut Natal tahun ini dengan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih kudus. Semua doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Juru Selamat kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.